Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik semua ya. Iya, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembiasaan tadarus ya. Ayat pilihan atau kita pilih ayat kursi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Oke ya. Karena sudah bertadarus, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional ya sebagai tanda hormat kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya. Triana, Hadir. Fatma, Safira, Najwa, Nisa. Ya, lengkap ya. Berangkat semua ya? Iya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memasuki materi hari ini ya, Ibu akan mengecek masih ingat tidak dengan materi yang minggu kemarin. Kita belajar apa minggu kemarin? Al-Quran hadis sebagai pedoman hidupku. Iya, bab yang sebelumnya itu Al-Quran hadis sebagai pedoman hidupku. Ya, tentunya kita orang Islam. Ya, Al-Quran dan hadis itu adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang paling utama. Ya, Al-Quran itu sumber pertama, hadis itu sumber kedua. Kalau Al-Quran itu bersumber dari firman Allah. Ya, Al-Quran itu bersumber dari firman Allah ya, yang diterima oleh Nabi Muhammad, yang diterima Nabi Muhammad melalui siapa yang menurunkan Al-Quran? Malaikat Jibril. Iya, Al-Quran itu turun melalui malaikat Jibril ya. Allah itu menyuruh malaikat Jibril di Al-Quran. Malaikat Jibril disebut siapa? Al-Quddus. Pernah dengar Al-Quddus di dalam Al-Quran? Ayo, ketara ini jarang baca Al-Quran ya. Malaikat Jibril itu di Al-Quran itu disebut Rohul Quddus ya. Nah, malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril dan berakhir di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Yang kedua, sumber hukum Islam yang kedua adalah al-hadis atau sunnah ya. Al-hadis, hadis itu adalah semua yang diucapkan Nabi, perbuatan Nabi ya, perbuatan, perkataan, terus pokoknya semuanya
ya tentang Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad itulah yang disebut hadis. Nah, di sini Allah itu memerintahkan kita untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Ya, paham ya? Iya. Untuk materi hari ini masih ada nggak hubungannya? Masih. Karena tadi Budia sudah sedikit bercerita tentang siapa? Siapa penerima wahyu terakhir? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi yang ke 25, nabi yang terakhir. Maksudnya 25 itu nabi yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui ada 25. Tapi yang tidak kita ketahui ada berapa jumlah nabi dan rasul? Ada banyak sekali. Kalau rasul jumlahnya sekitar 315. Kalau nabi ada berapa? Kurang lebih ada 124.000. Yang wajib kita ketahui hanya 25 ya. Salah satunya yang hari ini mau kita pelajari. Apa yang hari ini mau kita pelajari? Hari ini kita belajar tentang sejarah Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad pada dakwah periode Mekah. Karena Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, ya. Nabi Muhammad itu dikuburkan di Madinah, ya, tepatnya di sebelah Masjid Nabawi aslinya ya. Cuman kalau sekarang Masjid Nabawi itu sudah diperlebar, akhirnya sampai meluas ke makamnya Rasul. Ya, semoga kita bisa ke sana. Amin. Ya, sebelum memulai pelajaran, ya, Budi akan bacakan kompetensi dasarnya. Apa kompetensi dasarnya? Yang pertama, menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang kedua, memahami substansi dan strategi dakwah Rasul di Mekah. Ya. Yang ketiga, mendeskripsikan substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Dan tujuannya apa? Hari ini kita belajar tentang materi strategi dakwah Rasul periode Mekah. Yang pertama tujuannya apa? Yang pertama, menunjukkan sikap tangguh dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mempelajari materi strategi dakwah Rasul, ya, diharapkan siswa itu mampu menunjukkan sikap tangguh karena meniru Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan semangat menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, melalui kisahnya Rasul, ya, dakwahnya Rasul, kita bisa meniru, ya, semangatnya Rasul dalam berdakwah dan menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menjelaskan pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, ya. Diharapkan dari pembelajaran ini nanti kalian tahu, ya, Nabi Muhammad itu diangkat jadi Rasul umur berapa, ya, terusan menerima wahyu juga pada umur berapa, atau usahanya Rasul, ya, dakwahnya Rasul pada periode Mekah, ya. Tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan metode PJBL, siswa diharapkan pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek dalam materi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Yang kedua, memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata yang berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Oke,
tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sudah saya jelaskan. Sebelum kita masuk ke materi ya, biar kita tambah semangat, kita yel-yel dulu. Ya, masih ingat yel-yelnya ya? Masih. Oke, kita yel-yel dulu. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, oke. Ini waktu yang kita tunggu-tunggu ya. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran project based learning. Ya, beda. Kalau yang kemarin itu problem based learning. Project based learning itu pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi, sebelum kita bikin proyeknya, kita tentuin dulu temanya. Kali ini Budia akan menampilkan video tentang sejarah Nabi periode Mekah ya. Melalui video ini nanti diharapkan kalian punya ide mau bikin proyek apa. Oke, silahkan kalian menyimak video yang saya sajikan tersebut. Oke, setelah kita menyaksikan video tersebut, silakan kalian ya berkelompok, buat kelompok diskusi, tentukan tema apa yang mau kalian buat. Ya? Ya. Iya, untuk kali ini temanya saya tentukan saja. Temanya yaitu silakan kalian membuat proyek tentang materi yang berhubungan dengan strategi dakwah Rasul periode Mekah. Contohnya bisa misalkan kelompok 1 bikin biografi Nabi Muhammad. Ya. Kelompok 2 boleh sama materinya bikin biografi Nabi Muhammad. Tapi ya dibuat poster. Silsilahnya, ibunya, anaknya, cucunya bisa. Setelah proyek kita selesai, kita bisa pajang di mading. Ya, itu sebagai nilai proyek dari saya. Saya bikin 2 kelompok ya. Silakan dibikin kelompok 5. Ya, bahan-bahannya itu sudah Budia sebutkan ya minggu kemarin ya. Iya, bahannya sudah disebutkan minggu kemarin. Berarti hari ini tinggal eksekusi. Kemarin ada apa aja bahan-bahannya? Ada kertas asturo, bisa pakai manila, asturo juga bisa. Selain itu, boleh cari di internet sebagai sumber pembelajaran. Boleh cari di buku PAI. Kemarin Budia sudah menentukan tema, kita sudah sepakat. Hari ini kita langsung eksekusi, langsung ya menggerombol ke kelompoknya. Silakan. Ya, nanti gantian ya. Berarti kerja kelompok. Ya, ini tinggal dibagusin lagi. Terus kelompok kedua sudah hampir selesai? Iya, sudah hampir selesai kerja kelompok ya. Iya. Oke, tugas proyeknya sudah selesai ya anak-anak? Sudah. Iya, sudah. Sekarang tinggal memaparkan hasil proyek kalian. Masing-masing dari kelompok 1 dan 2 diharapkan maju ke depan mempresentasikan hasil karya kalian. Apa isinya ya? Tujuannya nanti untuk apa ya? Silakan perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil proyek kerja kelompok kami, yaitu poster biografi Nabi Muhammad SAW. Ya, isinya ada kelahirannya Nabi Muhammad, lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah 50 tahun sebelum Hijriah. Istri-istrinya ada Khadijah binti Khuwailid,
2. Saudah binti Zam'ah. 3. Aisyah binti Abu Bakar. 5. Zainab binti Husaimah. Terus di sini ada paman dan bibinya, yaitu Al-Haris, Az-Zubair, Abu Thalib, Hamzah, Abu Lahab, Ummul Al-Hakim, Atiqah Baroh, Umaymah, Arwah, Sahafiyah. Mukjizat para nabi dan rasul terdahulu berupa mukjizat materi bersifat indrawi, tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional. Demikian pemaparan hasil proyek kami. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Cukup? Sudah jelas? Iya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya pemaparan dari kelompok 2. Yang mewakili kelompok 2 silakan maju ke depan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil proyek kerja kelompok kami yang membuat poster biografi Nabi Muhammad. Di sini Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Ada kelahiran, meninggalnya kapan, ada pasangannya juga, anak-anak, kakek nenek, tempat pemakaman, dan cucu-cucunya. Dan di sini yang terakhir ada silsilah Nabi Muhammad. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, nggak ada yang mau ditanya? Oke, cukup ya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan Mbak diakhiri. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemaparan masing-masing dari proyek kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai ya. Tadi cukup jelas, tidak ada yang ditanyakan ya, karena proyeknya sudah cukup jelas ya. Kalau Ibu lihat tadi seperti bahan-bahannya sangat mudah ditemukan ya. Terus dalam pembuatan proyek tersebut, kalau saya lihat tadi dari diskusi kelompok 1 dan 2 ya, cukup kalian sediakan apa tadi, kertas, bisa kertas manila, kertas asturo, ada spidol juga ya, ada alat tulis, ada spidol berwarna juga, atau bisa krayon ya. Nanti kalau misalkan posternya berdaya jual bisa nggak? Bisa ya. Kalau misalkan kita mau produksi massal, bisa dijual sebagai bahan apa? Alat peraga pendidikan. Bisa dijual ke teman kita atau bisa dipasarin. Nah, itu proyek kerja untuk materi dakwah Nabi periode Mekah ya. Setelah dakwah Nabi periode Mekah berarti ada apa? Dakwah Nabi periode dakwah Nabi periode Madinah, karena Mekahnya sudah tinggal Madinah. Sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, untuk link LKPD menggunakan Google Form ya, nanti seperti biasa Bu Dia share di grup ke kelas. Silakan, waktunya 1x24 jam. Oke, cukup ya? Cukup. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Senang tentunya ya. Kita bisa tahu semuanya ya. Iya, apalagi dengan metode proyek. Ya, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, sekian dari saya. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.